Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran awwaluhu rahmatan wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala imamis shaimin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. Wazubaila khadratil imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid daraini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summaila arwahi abaina wa ummahatina wa sajadatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Sebelum saya mulai ngaji, ini banyak SMS, banyak WA dan sebagainya masuk ke saya. Ini ada pertanyaannya yang luar biasa. Kayaknya ini pertanyaan karena lagi trending di medsos, ya, kayak di TikTok dan sebagainya. Ini pertanyaannya tentang sholat kafarot. Sholat kafarot yang dilakukan di Jumat terakhir bulan Ramadan. Pernah dengar itu enggak? Berarti jenengan masih orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Ini luar biasa banyak yang masuk ini, makanya saya mau sampaikan ke jenengan. Okay. Sekarang itu kan informasi tanpa batas, sopo yang kena nulis bisa nulis bla 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 gitu. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wid, saya dapat SMS garing WA garing kiriman medsos dari teman sebagai berikut. Sholat kafaroh di hari Jumat terakhir bulan Ramadan.
Sholat kafaroh, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tetapi tak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud, dalam kurung tasyahud akhir saja, tanpa tasyahud awal. Tiap rakaat membaca 1 kali Fatihah, kemudian surat Al-Qadar 15 dan surat Al-Kausar 15. Ini niatnya, nawaitu usolli arba'a rakaatin kafaratan lima fatani minas sholati lillahi ta'ala. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sholat tersebut sebagai kafaroh atau pengganti sholat 400 tahun, dan menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sholat tersebut sebagai kafaroh 1000 tahun. Maka bertanyalah sahabat, umur manusia itu hanya 60 tahun atau 100 tahun. Lalu untuk siapa kelebihannya? Rasulullah SAW menjawab, untuk kedua orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan untuk sanak famili, serta orang-orang yang di dekatnya atau lingkungannya. Setelah selesai sholat membaca istighfar 10 kali, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Kemudian baca sholawat 100 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian membaca basmalah, hamdalah, dan syahadat. Kemudian membaca doa kafaroh 3 kali. Doanya nggak saya baca karena ini panjang. Jadi ini lagi ngetrend di media sosial, nanti 10 Jumat terakhir di minggu terakhir bulan Ramadan ada gerakan mau sholat kafaroh. Nah ini banyak masuk ke saya. Yang tanya ya jamaah yang ngaji sama saya baik online maupun tatap muka. Tapi ini yang jauh-jauh yang nggak bisa datang ke sini. Saya tanya ke jenengan, sudah pernah mendengar nggak sholat model begini? Belum. Ini sebenarnya kejadiannya mirip dengan Rebo Wekasan. Ya, mirip dengan Rebo Wekasan. Masih ingat sholat Rebo Wekasan, bahkan seakan-akan sholat itu jadi wajib di tanah Jawa. Sumbernya juga nggak jelas. Kalau saya punya kitab itu sumbernya kan dari orang-orang yang sudah dianggap makrifat kepada Allah, Khawaja Muinuddin yang ada di India. Ini saya jelaskan ke jenengan tentang sholat kafarot. Saya tidak mau komentari orang-orang yang melakukan sholat kafarot di Jumat terakhir bulan Ramadan. Saya hanya sampaikan sesuai pengetahuan saya berdasarkan kitab-kitab ini. Dulu jenengan yang pernah pesantren pernah baca kitab ini, Irsyadul Ibad? Ya, pernah kan? Sebenarnya di sini itu sudah pernah dibahas. Ya, di sini sudah pernah dibahas kitab Irsyadul Ibad. Gak usah kitab yang tebal-tebal. Ini di Fathul Mu'in juga ada, di Ihanatul Thalibin juga ada. Ya, di Tuhfatul Muhtaj, ini kitabnya saya jajar-jajar, ini kitab-kitab referensinya. Nah, saya jelaskan, ini jawaban saya. Nah, diambil dari kitab Majmu'atul Mubarakah, ya, susunan Syekh Muhammad Shadiq Al-Qahawi, ya, yaitu sholat sunnah kafarat yang hanya kesempatannya di hari Jumat akhir Ramadan, batasannya antara waktu duha dan asar. Semoga bisa mengamalkan dan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya. Nah, sholat kafarat, sholat akhir Jumat bulan Ramadan, dalilnya adalah palsu.
Hadis yang saya baca terjemahnya itu adalah hadis palsu. Dalam kitab I'anatul Thalibin, salah satu kitab rujukan mazhab Syafi'i, ya. Ini kitabnya I'anatul Thalibin, ya. Jangan baca sendiri, nanti nggak saya bacakan. Di dalam kitab ini, beliau penulis kitab, ya, Sayyid Abi Bakar Syanto Ad-Dimyati ini menjelaskan, ya, Qolal Mu'allif dan Qolal Mu'allif yang ada di kitab ini. Kalau jenengan belajar Fathul Mu'in, seharusnya sebelum Fathul Mu'in belajar yang namanya Irsyadul Ibad. Ini kitab dasarnya Fathul Mu'in, ya. Tapi kalau belajar ini kok koyoknya kayak RSD kan gak enak. Terus gede kok belajar kitab tipis. Syekh Zainuddin Al-Malibari, Syed Abi Bakar As-Santo itu juga menjelaskan. Nah, beliau berkata dalam Irsyadul Ibad, di antara bid'ah tercela dan berdosa bagi orang yang melakukannya dan hendaknya penguasa melarangnya adalah sholat ini sama dengan rawaib sebanyak 12 rakaat pada malam hari di awal malam Jumat bulan Rajab. Sholat nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat. Sholat akhir Jumat di bulan Ramadan sebanyak 17 rakaat. Dengan niat mengqadha sholat 5 waktu yang belum dilaksanakan. Sholat hari Asyura sebanyak 4 rakaat atau lebih, atau sholat sepekatnya, maka semua hadis-hadisnya untuk dalil itu adalah palsu dan jangan terpedaya oleh pihak yang menceritakannya. Imam Abu Bakar Ad-Dimyati As-Santo di I'anatul Thalibin, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i. Nah, ini sudah menjelaskan, saya bacakan bahasa Indonesia saja. Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki rahimahullah ta'ala bicaranya tentang sholat yang dilakukan manusia pada akhir Jumat Ramadan, dan mereka menamakan sholat al-baro'ah. Di negara lain namanya sholat al-baro'ah, di kita beredar namanya kafarot. Kenapa kafarot? Karena ngikuti orang Yaman. Apakah sah berjamaah atau tidak? Beliau menjawab, jika sholat al-baro'ah yang dimaksud adalah apa yang dinukilkan dari sholat yang biasa dilakukan penduduk Yaman, berupa melakukan sholat wajib yang 5 waktu setelah sholat Jumat di akhir Ramadan, maka ini adalah perbuatan yang sangat diharamkan. Wajib mencegah mereka melakukannya. Jadi kalau jenengan ngaji saya nggak perlu sholat itu. Karena diharamkan mengulangi setelah keluar waktunya, walau dilakukan berjamaah, begitu juga jika tidak berjamaah. Jamaah tidak jamaah sama saja, dan tidak ada sebab syar'inya mengqadha'nya. Ini alasannya sholat-sholat yang lupa dari kecil. Perbuatan ini hanya membuat orang awam meremehkan menunaikan kewajiban sholat, sebab keyakinan mereka bahwa sholat ini dapat menghapuskan kesalahan meninggalkan sholat pada waktunya. Kita pakainya berdasarkan dalil, ini kitabnya para ulama, sehingga kalau jenengan mau mengamalkan kan sudah jelas ada dasarnya. Kalau tidak mengamalkan, jelas juga ada dasarnya. Itu pentingnya ngaji kan begitu. Kalau tausiah kan nggak perlu dasar, pokoknya ngomong wes gini biar cerita nih gitu. Nah, ini dalil-dalilnya sudah saya kumpulkan di sini. Apalagi kita kan ngajinya, nanti kan masuk ke YouTube, semua orang di dunia bisa menyaksikan omongannya Widodo bener pokoknya itu kan orang bisa itu nanti.
Kalau sampai salah kan, wah terus komentarnya luar biasa. Ya, jadi amalan-amalan seperti ini tidak perlu kita lakukan. Kalau karena sekelasnya ulama madhab saja tidak melakukan, ulama-ulama ashab ya di bawahnya ulama madhab itu juga tidak melakukan. Contohnya kalau kita ngaji Fathul Mu'in, kemudian ngaji Minhajul Thalibin, itu kan ada pendapat yang dijelaskan pendapat yang masyhur ya. Itu kan ada pendapat Adhar, Sohe, Asoh gitu kan ya. Nah, itu juga tidak melakukan itu. Ya, ini bahan pengetahuan kita nanti kalau ada share-sharean yang namanya grup WA, Facebook, jelas ini kan. Tadi malam saya cek lagi, wah ternyata ramai juga di TikTok. Ini dari mana yang pertama anunya ya? Saya mau menelusuri yang pertama ngirim itu ya pegah kan sekarang, bukan urusannya gitu. Jadi saya sampaikan kepada jamaah bahwa itu tidak perlu dilakukan. Jadi pandangan pribadi Gus Wid ini ditanya pandangan pribadi Gus Wid bagaimana? Ya karena mereka kan ngaji sama saya, minta pandangan yang anggap saja pandangan gurunya. Jadi ini sudah saya siapkan kitab-kitabnya untuk menjawab ya pandangan pribadi saya. Kami tidak ingin berdebat dalam perkara ini dan kami tidak melakukan amalan ibadah sholat kafarat karena tidak ada dalil yang menjelaskannya. Oke. Dalam dalil yang digunakan oleh para pengamal sholat kafarat adalah palsu, hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Hafidu Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babu bab maja'a, apa-apa yang datang fi tentang imamati surban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan di dalamnya khamsa ahadisa, 5 hadis. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdiin an Hammad bin Salamah. Masih ingat kalau ada tanda kha? Masih ingat ada kha? Nah, ganti rel. Stasiunnya tetap sama, ganti gerbong sebelahnya. Berarti sanadnya kan ganti, isyarat sanad ganti. Ya. Jadi kalau kakak berarti sama, nanti terus ganti sanadnya. Haddatsana Muhammad bin Ghailan qala haddatsana Waqi' an Hammad bin Salamah an Abi Zubair an Jabir qala, berkata Jabir, dakhala, memasuki siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah, kota Makkah, yauma, pada hari,
Yaumal fathi, pada hari pembebasan. Wa alaihi, dan beliau memakai imamatun surban sauda'u, hitam. Semoga dan Haddatsana Ibnu Abi Umar qala, berkata Ibnu Abi Umar, haddatsana Sufyanu an Musawiril Warraqi an Ja'far bin Amr bin Khuraisin an abihi, dari bapaknya. Qala, berkata bapaknya, Ra'aitu, aku pernah melihat an-nabiyya, nabi, ala, di atas, roksi, kepala, Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, imamatan surban sauda'a, hitam. Haddatsana Muhammad bin Ghailan wa Yusuf bin Isa qala, berkata Muhammad dan Yusuf. Kalau qala nggak ada alifnya berarti satu orang ya. Kalau belajar sorof kan qala, qalu ya. Jadi qala orang satu, kalau qala agak panjang dua orang. Qala, berkata Muhammad dan Yusuf, karena yang menceritakan Muhammad dan Yusuf. Haddatsana Waqi'in an Musawiril Warraqi an Ja'far bin Amru an Ja'far bin Amru bin Khuraisin an abihi, dari bapaknya, annan nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khotoba, berpidato, an-nasa, di hadapan umat manusia, wa alaihi, beliau memakai imamatun surban saudaun, hitam. Haddatsana Harun bin Ishaq al-Mahdani qala, berkata Harun, haddatsana Yahya bin Muhammad al-Madaniyu an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Nafi'in an Ibni Umar qala, berkata Ibnu Umar,
Kana nabiyyu, beliau nabi sallallahu alaihi wasallam idza tamma, idza ketika tamma memakai sorban, sadala dipanjangkan, imamatuhu sorbannya, baina diantara katifaihi kedua pundaknya, qala Nafi'un, berkata Nafi', wakana dan ada siapa Ibnu Umar yaf'alu melakukan zalika hal itu juga, qala Ubaidullahi, berkata Ubaidullah, Faro'aitu dan aku melihat Al-Qasim bin Muhammad wa Saliman dan Salim yaf'alani melakukan zalika hal itu juga, Haddatsana Yusuf bin Isa, qala berkata Yusuf, haddatsana Waqi, qala berkata Waqi, haddatsana Abu Sulaimana, wa huwa dia adalah Abdurrahman ibn Ghasil, an Ikrimata an ibni Abbasin anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khotbah berpidato an-nasa di depan umat manusia, wa alaihi, beliau memakai isobatun sorban, tasma'u yang diberi wewangian, sorbannya Nabi warnanya hitam, wewangian. Jadi kalau pakai sorban dipanjangkan kanan kirinya, ya mirip-mirip belangkon yang ada bututnya, tapi Nabi menggunakan sorban. Sebenarnya topi saya hijau itu ya mirip begitu, cuman saya potong bututnya, saya potong
karena nggak umum di sini. Ya. Itu teman-teman jamaah ngaji belikan saya begitu. Dan koyo Mbah Wali ngono karepe. Tapi kan ya gak pantes dipakai di badas. Saya mau ngalungkan sorban aja masih pikir-pikir, apalagi pakai gitu. Babu majaa, babu bab majaa, apa-apa yang datang, fi sifati dalam bentuk, fi sifati tentang bentuk, izari sarung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dan di dalamnya arba'ah ahadisa, 4 hadis. Haddatsana Ahmad bin Mani'in, qala, berkata Ahmad, haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala, berkata Ismail. Yang lainnya kalau saya baca begini terus merujuk polanya gitu sudah bisa toh? Oke, nggak ada yang nggak bisa toh? Kayak khawatirnya kandungan jiwa toh, rujuknya nggak bisa. Jadi kalau seperti ini, haddatsana Ahmad bin Mani, yang menceritakan kan Ahmad. Qala, berkata ya Ahmad yang di depan. Haddatsana Ismail bin Ibrahim. Ya, terus perawi yang keduanya ini kan Ismail bin Ibrahim. Qala, ya yang berkata Ismail. Ya, haddatsana Ayyubu an Hamid bin Hilalin an Abi Burda. Berarti qala, berarti pembicara yang terakhir itulah yang berkata. An Abi Burdata, qala, berkata Abu Burda. Akhrajat, memperlihatkan, ilaina, kepada kami, siapa? Aisyatu, Sayyidah Aisyah, kisahan selendang, mulab badan yang kumal, wa izarot, dan sarung, ghalidha, kasar, faqalat, lalu berkata Sayyidah Aisyah, qubidha, ketika dicabut, ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi, ketika, hadaini, memakai kedua pakaian ini, jadi ketika Nabi wafat, Nabi memakai sarung dan selendang. Kalau melihat kumelnya, ya mungkin saking lama ketika Nabi sakit tidak ganti. Sarungnya Nabi sangat sederhana, tidak seperti sarung kita harga 500
ribu. Haddatsana Muhammad bin Ghailan qala berkata Muhammad, haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Ash'as bin Sulaim qala berkata Ash'as, sami'tu aku pernah mendengar ammati bibiku tuhaddisu menceritakan dari ammiha pamannya. Qala berkata pamannya, baina di antara kami aku amsi aku berjalan bil Madinati di Madinah idza ketika ada insanun orang khalfi berjalan di belakangku yaqulu berkata orang itu irfa angkatlah atau tinggikan boleh izaraka sarungmu fa innahu karena itu atqa lebih bertakwa wa abqa dan menjaga kebersihan faltafattu ketika aku menoleh faidha ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama sesungguhnya dia ini adalah burdatun selendang malkha lorek qala bersabda Nabi
Nabi amalaka kamu tidakkah apa tidak laka kamu, jadi terjemahnya kamu tidakkah Fia menjadikanku uswatun teladan fanadhartu lalu aku melihat iza fanadhartu lalu aku melihat faidan ternyata izaruhu sarungnya, ya sarung beliau, ila sampai nisfi separuh saqaihi betis beliau Haddatsana Suwaid bin Nasrin qala berkata Suwaid Haddatsana Abdullah bin Mubarak an Musa bin Ubaidah an Iyas bin Salamah bin Aqwa an abihi dari bapaknya qala berkata bapaknya kana beliau Utsman bin Affan ya'taziru memakai sarung ila sampai ansofi setengah saqaihi kedua betisnya ila ansofi sampai setengah saqaihi kedua betisnya waqala dan berkata Utsman Faqala dan berkata Utsman hakadha demikianlah kanat cara izaratu bersarung izaratu bersarung sahibi sahabatku yakni yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam
bin Sa'idin qala berkata Qutaibah haddatsana Abul Akhwas an Abi Ishaq an Muslim bin Tadhir an Hudzaifah bin Yamani qala berkata Hudzaifah akhadha memegang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adolati pada otot saqi betisku atau saqihi betis beliau faqala lalu bersabda hadza inilah maudhi'ul izari hadza inilah maudhi'u tempat batas al-izari sarung fa'in jika kamu abaita tidak suka di sini fa'asfala maka turunkanlah lagi atau maka turunkan lagi fa'in jika kamu abaita tidak suka di sini fala tidak ada hak lagi lil izari bagi sarung fil ka'baini menutupi al ka'baini kedua mata kaki nah ini Nabi menjelaskan memakai sarung itu di betis ya di betis itu kan ada bendolan beset itu kan sama kaki nah itu harusnya memang di pas atasnya, nah ini tumit ke atas sedikit, nah ini ada apa yang atas kan bendolannya betis, nah itu di sini nih batasnya. Kalau kamu nggak suka, turunkan sedikit, nggak boleh ngelembret sampai mata kaki. Kalau sudah di atas mata kaki ke bawah ini tidak ada hak lagi bagi sarung. Makanya kalau sarungan ya agak ke atas sedikit, agak nyingkrang. Sebenarnya alasannya Nabi itu karena takut terkena najis. Nah itu ada setengah betis, bukan separuh. Tahu bedanya setengah sama separuh? Ini lahan, ini kan dibagi dua. Ya. Kalau dari atas ke bawah, ini separuh. Kalau tengah-tengah ini ke kanan kiri namanya setengah.
sampean harus minta maaf. Ini setengahnya halaman koran. Nah, setengah halaman. Saya minta maaf karena satu hal disuruh menyampaikan di media massa. Ini yang paling murah ini dari atas ke bawah ini, ukurannya sama dengan ini. Nah, ternyata setelah iklan muncul dari atas ke bawah, ini diprotes. Ini namanya tidak setengah, ini namanya separuh. Nah, ini kadang-kadang ada pengertian yang berbeda antara setengah dan separuh. Oke, kalau setengah dari ini ke bawah, panjang ke belakang. Nah, ini separuh. Saya berada di Kangean ya begitu, setengah sama separuh. Tapi saya sudah ingat di tempat lain istilah setengah sama separuh. Akhirnya saya tanya, Pak Lebun, bedanya setengah separuh seperti apa ini? Nah, menjelaskan ternyata sama, setengah ini separuh. Saya meninggikan, memasang tiang yang rencana untuk tempatnya tiang pancang pelabuhan, kan mengukur ketinggian. Terus sama anak buah asisten, ini tiangnya masih tidur di tanah, diukur, terus ditinggikan. Orang yang sebelahnya protes, itu namanya nggak ngukur ketinggian sampean, itu ngukur kepanjangan. Bayangkan ini di Pulau Kangean sana loh, dari mana? Sumeneb itu masih nyebrang 8 jam. Itu masih timurnya Bali kalau diukur dari Bali. Nah, teman saya ini sudah saya bilangi, ini tancapkan dulu, baru diukur. Kenapa Pak? Pokoknya manuto aku, saya sudah paham di lingkungan suku Madura itu sudah paham. Daripada kamu mindon gaweni, tukang ukurnya ini asisten dari Bandung, ITB. Saya kasih tahu, kalau orang di sini antara setengah sama separuh berbeda, ngukur ketinggian kepanjangan berbeda ya. Waktu Ramadan begini ngukurnya. Nah, ngukur lagi di kepulauan yang ada di sebelah utaranya Probolinggo, itu juga sama. Saya suruh nancapkan dulu baru naik di Pak, kok soro-soro saya Pak? Ya sudah, daripada kamu sorot 2 kali, tancapkan dulu baru kamu naik di ukur. Ya, ngeyel lagi saya biarkan. Ternyata didatangi juga sama tokohnya. Loh, ukur ketinggian kok begitu deh? Ini namanya ukur kepanjangan. Saya suruh nancapkan, nancap baris baru diukur. Ini persepsi yang berbeda dengan kita, tapi maksud dan tujuannya sama. Samalah dengan redaksi hadis, ketika yang perawi A mengatakan setengah, perawi B mengatakan separuh. Maka ada hak tadi itu, ini yang mengatakan setengah, yang di sini mengatakan separuh. Pilih mana? Gelas kecil memanjang, tapi besar melebar, dengan isi yang sama. Ini masalah volume. Saya nggak mau gelas yang lebar, maunya yang panjang. Memang ada persepsi mata orang itu kalau tinggi gelasnya isinya banyak, padahal di dalamnya menyempit. Gitu? Ada yang melebar tapi nggak kelihatan tinggi. Sebenarnya isinya kan banyak yang melebar. Nah, sarung-sarungnya umat Islam di sini, ya wabil khusus yang ahlu sunnah wal jamaah, yang backgroundnya mengikuti NU, itu masih tinggi-tinggi. Yang gak tinggi kalau yang sudah memakainya bukan santri, biasanya pemanjang. Kalau saya pakai sarung pemanjang karena banyak nyamuk, terus pakai nutupi serangan nyamuk. Oke, mungkin ada pertanyaan. Oke, monggo.
Di bab lain kemarin Nabi pakaiannya banyak pakai gamis. Ya. Di sini lagi pakai sarung. Sarung. Oke. Kapan Nabi yang pakai gamis dan kapan Nabi pakai sarung itu? Oke, Nabi di periode-periode awal banyak memakai gamis. Oke, setelah membebaskan, menundukkan kota Makkah, hijrah ke Madinah, Nabi lebih suka memakai sarung, ternyata lebih praktis. Sarung kan enak, mau dipakai apa aja sudah enak. Jadi menurut hadis yang lain, Nabi terbanyak menggunakan sarung. Oke, menggunakan sarung, makanya di kita Indonesia ini lebih suka sarung dan ternyata juga lebih praktis. Jadi memang ada beberapa fase. Fase pertama ketika di Makkah, Nabi lebih banyak menggunakan gamis, ya, karena mungkin masih pengaruh budaya orang-orang di Makkah. Kemudian setelah hijrah, Nabi lebih banyak menggunakan sarung. Makanya itu namanya izar. Ya, ada kitab tentang pendidikan seks namanya Fathul Izar. Jadi buka sarung. Saingannya namanya Uqudu Lijen. Itu dulu ngaji setiap Ramadan saya ngaji Fathul Izar sama Uqudu Lijen. Itu khusus santri yang tahun ini boyong, itu ngaji itu dulu Ramadannya. Bekalnya nikah. Saya dulu kok namanya Fathul Izar. Ya waktu ngaji gak dong. Setelah punya istri ternyata baru paham tentang Fathul Izar. Itu ternyata ya sex education. Sebelum orang-orang barat itu menjelaskan pendidikan seks, ternyata ulama sudah menulis kitab lebih dulu, yaitu Fathul Izar, Uqudul Lijen. Oke, ada lagi? Terus itu di situ kan zaman Nabi ada hari pembebasan. Apa sebenarnya hari pembebasan? Oke, kenapa ada kata-kata Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah? Karena pada waktu itu kota Makkah itu masih dikuasai orang-orang kafir dan musyrik. Dari mana mereka? Mereka ada yang dari luar Makkah, orang-orang yang Nasrani, orang-orang yang Yahudi. Karena tempat itu dulu diperebutkan orang agama-agama yang sanadnya Nabi Ibrahim, termasuk Yahudi, Nasrani. Dan pada waktu itu kekuasaan Arab pada masa itu berada di dalam kekuasaan Kekaisaran Romawi. Dan semua aturannya ya dari Romawi. Dulu termasuk takmir Masjidil Haram itu Abu Jahal dan Abu Lahab, itu takmir. Oke, jangan salah, itu takmir. Oke, tapi perintah apa saja itu dari sana. Oke, dari kekuasaannya dari sana. Termasuk yang namanya Sofyan dulu sebelum masuk Islam juga luar biasa gencar memusuhi Nabi. Setelah dipanggil dengan Kaisar Heraklius atau Hercules, ditanya kebenaran tentang Muhammad. Dia siapa? Apakah dia anak cucu bangsawan? Iya. Apa pengikutnya orang-orang miskin? Iya. Apa ibadahnya seperti barisnya orang perang? Iya. Jadi ketika Abu Sofyan itu ditanya, pengantar pengawalnya disuruh menghadap ke belakang, tidak boleh menghadap ke ini. Jadi Raja Heraklius menginterogasi yang namanya Sofyan ini, Abu Sofyan. Terus pengikutnya sudah ada di belakang, karena biar nggak ada bisik-bisik. Ya. Ternyata apa yang disampaikan betul. Akhirnya malah Raja Heraklius itu mengatakan, kenapa kamu nggak mengikuti dia? Dia adalah seorang nabi. Kekaisaran kami ini kuat dan bisa berkuasa sampai di mana-mana karena kakek moyang kami menyimpan satu tulisan tentang nabi terakhir. Yang dijelaskan di kitab Hibah itu Al-Hadisul Awal sampai Al-Hadisus Sani, yang disimpan di kotak. Setelah disimpan kotak, kuncinya dibuang ke
lantang. Ternyata itu menceritakan nanti akan ada nabi yang lahir di Mekah. Sholatnya persis orang yang pasukan perang, pengikutnya kebanyakan orang-orang miskin. Tidurnya di pelapah kurma, dan rumahnya walaupun dia nabi, dia khalifah, pemimpinnya orang-orang Islam, rumahnya tidak dijaga ketat seperti kaisar. Turunnya bareng-bareng dengan umatnya, dan rumahnya tidak mewah. Nah, sepulang dari sana, justru para orang-orang yang tadinya membenci Nabi malah masuk Islam karena sarannya Kaisar Heraklius dari Romawi. Nah, setelah itu para sahabat Nabi bersepakat membebaskan kota Mekah dari cengkeraman orang kafir dan musyrik, sehingga patung-patung Lata, Mana, Uzza yang di sekitarnya Ka'bah itu diambil, dibuang. Patung-patung itu peninggalan Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim kan bapaknya produsen patung. Terus patung yang besar dikalungi petel, yang kecil dipatahkan semua lehernya. Raja Namrud memanggil Ibrahim, menyangka bahwa Ibrahim pelakunya, karena yang paling gak suka dengan menyembah patung adalah Ibrahim. Ibrahim bertanya, Tuan Raja punya bukti dari mana? Ini kan jelas kelakuanmu tohim. Di mana buktinya? Itu petelnya ada di lehernya dan di tangannya patung yang besar. Berarti patung itulah yang melakukannya. Akhirnya Raja Namrud mengatakan, Ibrahim, otakmu itu kamu taruh di mana? Mana ada patung itu bisa membunuh patung yang lain? Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuan Raja, Anda sendiri sudah nggak paham kalau patung itu tidak bisa membunuh yang lain. Kenapa Tuan Raja menyembah? Dia saja tidak bisa memberi manfaat pada dirinya, malah bingung. Patung-patung itu masih tersisa di situ. Kenapa tersisa? Umatnya Nabi Ibrahim itu setelah ditinggal Nabi Ibrahim sekian ribu tahun, itu umatnya ternyata kembali menyembah patung, namanya kaum Hunafa. Patungnya diletakkan di pinggir-pinggir Ka'bah dengan alasan menggunakan media patung itu dia bisa lebih khusyuk. Orang-orang yang Yahudi, Nasrani itu memasang fotonya Bunda Maria sama Yesus Kristus. Jadi di situ giliran. Akhirnya pembebasan kota Makkah itu inna fatahna laka fathan mubina, di ayat itu dibebaskan, semua dikeluarkan. Dan Nabi yang menang perangnya, akhirnya Baitullah itu menjadi kekuasaan umat Islam. Oke, makanya diistilahkan Fathu Makkah. Terus turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Nah, niku munculnya Fathu Makkah. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari sore hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al awwala majlisina hadza salahan wa awsadahu falahan wa akhiru rahmatan wa nikmatan wa takrimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.